Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Para pemirsa yang saya muliakan dan dirahmati Allah, kaum muslimin, muslimat di mana saja berada yang saya muliakan dan dirahmati Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita. Wabil khusus 3 yang disebut dengan a'zamun ni'am, yaitu iman, kemudian sehat dan umur. Insyaallah ini sebagai a'zamun ni'am juga sekaligus sebagai modal yang paling luar biasa dahsyatnya dalam kehidupan kita ini. Umur, sehat. Kemudian tanpa iman juga akan sia-sia. Iman kemudian tanpa umur juga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu iman juga tanpa dibarengi dengan kesehatan juga sama saja. Amaliyah kita, diri kita akan tidak berdaya. Karena itu Rasulullah mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabun ilallah. Orang mukmin yang sehat itu, yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mari kita jaga kesehatan kita. Dan di antara poin kita melakukan puasa Ramadan itu adalah yaitu agar kita hidup sehat. Sehat di sini maksudnya adalah 2, sehat jasmani dan sehat rohani. Rasulullah bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kalian dan kalian akan menjadi orang-orang yang sehat dan bugar. Kaum muslimin, muslimat di mana saja berada yang saya muliakan dan dirahmati Allah. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa kita berpuasa ini sesungguhnya adalah katakan sebagai cemeti sebenarnya. Al-Ghazali mengatakan manusia ini kalfars. Manusia itu bagikan kuda. Kuda yang baik itu yakfi al-isyarat, cukup isyarat saja, suara saja didengar, cet gitu kira-kira, maka dia akan lari kencang. Tapi ada tingkatan yang kedua, dikasih rasa sakit gitu, disentuh badannya dan dia berlari. Ada yang dipukul agak keras, gitu, dan kemudian berlari. Ada yang dipukul dulu dengan kayu baru mau lari. Ada yang dipukul tapi justru tidak mau maju dan mundur. Nah, kita ini di mana saat sekarang ini? Puasa ini laksana cemeti yang memberikan rasa kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan ibadah puasa sebagaimana umat-umat terdahulu diwajibkan.
la'allakum tattaqun, agar kalian menjelma menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin para pemirsa muslimin dan muslimat yang saya muliakan dan dirahmati Allah. Bukankah kalau kita seperti pada saat ini, di siang hari yang kayak seperti ini, kita ini sudah merasa dahaga, kepanasan, merasa lapar. Lebih-lebih nanti di penghujung, ketika kita berpuasa seperti ini, lalu nurani kita tidak hidup. Sebenarnya yang ingin dibangun oleh puasa ini adalah perasaan dermawan, berbagi, toleransi, macam-macam sifat seperti itu yang akan kita bagikan kepada orang-orang yang di bawah kita, atau dengan sesama kita bisa berbagi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian kita sudah rasakan gimana sekali lagi rasa orang lapar, rasa orang dahaga, rasa orang membutuhkan kebutuhan hajat-hajat hidup seperti kiswah, pakaian dan sebagainya. Lalu kita tidak merasakan, maka akan gagal puasa kita. Karena itu puasa disebut dalam sebuah hadis syahrul muwasa, bulan tempat kita berbagi. Karena kita sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah 11 hari dengan saat sekarang ini. Kita merasakan yang namanya rasa lapar, rasa dahaga dan lain sebagainya, itu kepanasan dan seterusnya. Maka di akhir nanti menjelang maghrib itu, Masya Allah, sungguh kita begitu cium bau masakan saja sudah luar biasa. Nah sekali lagi, ini adalah cemeti yang mendidik kita agar kita mau berbagi, mau toleran, mau menjadi dermawan. Dan sekali lagi yang dibangun oleh puasa ini adalah kedermawanan. Para pemirsa Facebook dan kaum muslimin muslimat yang saya muliakan dan dirahmati Allah, saya teringat dengan sebuah peristiwa hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini riwayat Abdullah, salah seorang yang masih memegang agama Yahudi pada saat itu, pendeta Yahudi yang soleh. Beliau mengamat-amati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sedang mengamati, baru datang dan duduk di rumah sahabat besar, salah seorang tokoh Ansor yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu sang Abdullah melihat-lihat, dan beliau sudah banyak membaca Taurat dan Injil. Kalau orang-orang masih bertanya yang mana Muhammad, yang mana Abu Bakar, tapi beliau dari pojok agak jauh dihadirin pada saat itu, sudah mulai berdecak kaku. Inilah Muhammad, wajahnya bagaikan rembulan, dan kata beliau ini adalah tidak pernah wajahnya itu setetes tai lalat pun bekasnya berdusta. Lalu keluarlah pada saat itu sabda beliau yang lebih mengagumkan lagi beliau. Dan sabda beliau ini sangat puitis dan isinya sangat luar biasa. Di akhir sabdanya ini mengatakan tadkhulul jannata bisana, engkau akan masuk surga dengan tanpa hambatan apapun. Kira-kira gitu, masuk surga lah. Apa itu? Rasulullah sambil mengangkat tangannya, ayuhan nas afsus salam wa'atimut ta'am wasilil arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Indah sekali
bagikan orang membaca sajak dan puisi. Ayuhan nas, tidak pakai ya ayyuhalladzina amanu. Karena beliau sadar bahwa mulai kompleks kehidupan di Madinah itu. Maka yang dipakai oleh beliau adalah ayuhan nas. Beliau adalah Abdullah bin Salam. Kemudian pada saat itu serta-merta beliau masuk Islam. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, tebarkan salam. Yang kedua, wa it'amut ta'am, berilah orang yang lapar itu makan. Wasilil arham, dan sambunglah tali silaturahim, tali kasih sayang, ikatan yang didasari, di background dengan kasih sayang. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan kamu sholat di malam hari sedang manusia pada tidur. Tadkhulul jannata bi salam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Masya Allah. Jadi hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, 3 kita ada pendekatan kepada manusia dan 1 dengan Allah. Yang pertama, absus salam. Apa artinya? Kita harus bangun diri agar menjadi manusia yang menjadi agen, the agent of the peace, mata air kedamaian. Di mana saja kita berada harus kita seperti itu. Itulah mukmin, itulah muslim, itulah misi Islam ini. Nah, sekarang bagaimana dengan diri kita? Mari kita perhatikan. Ketika kita datang di satu tempat, orang ini merasa nyaman, orang ini merasa terbantu, orang ini merasa tenang, atau merasa sebaliknya. Gagallah kita jadi seorang muslim kalau kita dalam kebalikan apa yang ingin dicapai oleh absus salam, absus. Sebarkan. Kita ini harus memiliki dulu. Jadi orang yang tidak punya itu tidak mungkin bisa memberi. Rasa aman, rasa damai itu mulai dari diri, baru keluarga, baru tetangga dan sebagainya. Yang kedua, wa it'amut ta'am. Sesungguhnya apa sih artinya dari it'amut ta'am ini? Makna yang terdalam adalah di dalam jiwa manusia setelah terbangun mata air atau sebuah bangunan yang dari situ mengalir keselamatan, kedamaian, ketenangan. Di satu sisi lagi dibangun lagi sebuah bangunan yang namanya kedermawanan. Apa artinya puasa seperti ini? Dan puasa mendidik kita agar menjadi soleh secara pribadi dan soleh juga secara society, secara sosial. Nah, karena itu mari kita bangun kedermawanan ini. Sampai Rasulullah, dermawanlah Anda paling sedikit dengan sebutir kurma. Ittaqun nar walau bisyikki tamra. Beramallah kalian, berdermalah kalian walau dengan hanya sebesar 1 buah kurma saja. Nah, karena itu mari kita perhatikan pesan Rasulullah. Yang kedua, silil arham. Kita boleh saling kasih sayang. Bangun rasa kasih sayang itu pada diri kita. Sampai pun siapapun, kayak Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika muslim mayoritas, kalau yang non muslim kemudian teraniaya di situ, itu musuh Rasulullah SAW. Nah, melihat dari ini, jadi kita harus kasih sayang sesama. Apapun kita harus ikat dengan kasih sayang. Pertama dengan bersahabat, berkeluarga, bertetangga, berapa saja. Jadi kalau ada kasih sayang masih di dalam jiwa kita, tidak mungkin orang akan melakukan semena-mena. Ini 3 hal bangunan,
3 bangunan yang harus terbangun dalam jiwa seseorang. Yang pertama, dia harus menjadi membawa misi kedamaian. Yang kedua juga sekaligus dermawan. Ini kadang-kadang kita dengar, Masya Allah, waduh, bapak yang satu ini, jangankan kita minta apa-apa, senyumnya saja susah. Bahkan sampai santan dikatakan, jangankan minta senyum, dosanya jadi minta, ada ngasih. Ini Masya Allah, ini sangat parah sekali. Ya, sinis, melulu, ya, raut mukanya mengerikan dan menakutkan. Kemudian yang ketiga baru, ini sikap kita sesama manusia, baru kasih sayang. Masya Allah. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, Allah akan mencintai hambanya yang suka mencintai orang. Dan selanjutnya adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Ini bagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian bangun salat malam tatkala orang pada tidur. Dan ini tidak gampang. Ini jarang orang yang melakukannya. Dan alhamdulillah, semoga hidayah Allah Subhanahu wa taala tetap berada pada orang-orang yang suka melakukan ibadah qiyamul lail di waktu malam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Apa akhir dari ini? Tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga Allah dengan selamat. Kalau kata dengan selamat ini, Masya Allah, luar biasa. Ini yang diharapkan. Nanti di surga itu, di akhirat itu, di padang mahsyar, setelah manusia dihisab semuanya, maka akan terbagi menjadi manusia yang hanya dipanggil namanya dan kemudian dipersilahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelas-kelas Abu Bakar dan sekian ribunya sahabat baginda Rasulullah SAW. Ada orang yang kemudian dihisab, kebanyakan amal salehnya, dosanya sudah terampuni, maka mereka masuk ke surga. Tapi dihisab dulu. Ada orang setelah dihisab masuk neraka dulu, transit, baru masuk surga. Dan ada orang yang terakhir adalah ini yang terus menjadi ashabun nar, hum fiha khalidun, penduduk neraka yang kemudian mereka kekal selama-lamanya. Na'udzubillah. Jangan pilih yang terakhir, yang keempat, yang ketiga. Mudah-mudahan kita, kalau tidak kita bisa membersamai Rasulullah dan para sahabat, maka kita sekurang-kurangnya berada di level kedua, yaitu dihisab, diampuni dosanya, tinggal kebaikannya. Wahai hambaku, wahai si fulan, masuklah kamu ke surgaku. Mudah-mudahan kita, kalau tidak masuk yang pertama, mari kita masuk yang kedua. Caranya adalah ini: afsus salam, it'amut ta'am, wasilil arham, wasallu bil laili wan nasu niyam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya, kok ada kaitannya it'amut ta'am dengan afsus salam, it'amut ta'am, silil arham. Ini sebenarnya tali temali, satu di antara yang lain dari poin-poin yang 4 poin ini. Yang pertama, lagi sekali saya ulang, afsus salam. Apa aja yang ada di tangan kita, orang akan merasa tenang. Ada harta pada kekuasaan kita, orang ikut. Ada kekuasaan, orang itu akan adil. Kemudian dia akan menjelma menjadi it'amut ta'am. Yang ketiga baru, it'amut ta'am ini adalah berupa bagian dari kasih sayang. Kita kemana-mana, ingatkan, jangan lupa, jangan mahal dengan senyum,
Jangan jangan terlalu kikir dan pelit, ya. Bakhil dengan kebaikan. Lakukanlah kebaikan sebesar apapun. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ini adalah orang yang paling dermawan. Karihil mursalah. Rihil mursalah itu adalah angin yang bertiup kencang di padang pasir. Nampak ada penghambat sedikit pun cus. Makanya dikatakan, kalian kalau minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita bisa mencontoh ini. Meminta apapun dia tidak pernah mengatakan la, pasti a'taitukum, kalian akan diberikan oleh beliau ini. Lebih-lebih setelah beliau ini membaca Al-Quran disimak oleh Jibril. Nah, kaitannya Quran dengan kedermawanan Rasulullah itu sering dikaitkan dalam hadis itu. Ketika hina yalqa Jibril, ketika Rasulullah SAW ditemui oleh Jibril dan tadarus Al-Quran. Karena Quran itu syifa. Kali lagi, syifa, obat. Yang pertama diobat seperti sombong, syirik dulu, sombong. Kemudian menjadi obat kikir, bakhil. Ada banyak orang yang baca Quran barangkali, tapi tidak melalui tadabbur dan perenungan yang dalam, maka tidak terobati ini. Itulah mungkin yang dibilang oleh Rasulullah SAW. Al-Quran itu tidak sampai dalam rongga jiwanya, hanya cukup sampai di ujung tenggorokannya saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita terus hidayah, taufiknya hingga akhir Ramadan ini. Dan nah, ini satu pesan lagi. Puasa kita ini sekarang sangat beda dengan puasa-puasa puluhan yang lalu, tahun yang lalu. Seperti saya tidak pernah merasakan puasa seperti ini, baru kali ini. Bahwa kita dibatasi keluar, dibatasi berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian apa yang terdampak saat sekarang ini? Saya tetap masih ingat, di mana-mana saya sampaikan ini. Begitu lockdown, bandara-bandara sudah mulai ditutup, pariwisata sudah tidak jalan lagi. Di mana tempat-tempat pekerjaan orang yang ramai kumpul, itu sudah mulai kemudian para pekerja dirumahkan. Di Nusa Tenggara Barat saja sudah 12.000 pekerja yang dirumahkan, yang bekerja di pariwisata. Karena itu ada rasa susah di sebagian besar kaum muslimin, di sebagian besar penduduk dunia saat sekarang ini. Karena itu saya berharap pertama hanya satu kata, mari kita sukseskan puasa kita dengan berbagi, merasa berbagi dengan sesama, dengan tetangga, dengan yang jauh. Mari yang kita punya levelnya, mari saling saling berbagi. Kemudian yang atas, yang kaya-kaya ini, mari tundukkan kepala, lihat ke bawah, dan kemudian berbagilah sama orang-orang yang orang-orang yang tidak mampu saat sekarang ini, tidak punya pekerjaan. Betapa susahnya, betapa sakitnya. Mereka tidak sendirian. Kalau dikasih pesangon, umurnya tidak sampai 1-2 bulan. Tapi saat inilah mari kita berbagi. Satu kurma, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kita ganjaran. Sekali lagi, mari berbagi. Jangan kemudian tunda amal soleh kita. Dan insya Allah saya ingin katakan bahwa mudah-mudahan nanti kita ini sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian, di akhirnya saya terjemahkan, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan
taat kepada Allah. Mungkin tatkala kita berbagi, ada saya bagikan celengan, saya sampaikan kepada jamaah bahwa begini, tatkala Anda nyeleng, tidak banyak itu, 1.000 rupiah dalam celengan itu. Ada dulu one day 1,000, nanti ceres. Di saat itu Anda terserang jantung dan kemudian itu menyebabkan mati. Ini namanya husnul khatimah. Karena itu, mari segera berbagi kepada sanak keluarga kita, terutama kepada tanggung jawab kita yang paling dekat, kemudian kepada keluarga tetangga dan sebagainya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Maka sekali lagi, segeralah berbagi dengan sesama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ada pertanyaan Tuan Guru. Ini pertanyaan dari hamba Allah. Apakah boleh di suatu lembaga itu mengeluarkan zakat sebelum pada waktunya? Jadi mengeluarkan zakat di awal Ramadan misalnya, sebelum menerima zakat tersebut. Jadi seperti lembaga zakat yang organisasi-organisasi lainnya. Nah itu gimana hukumnya mengeluarkan zakat di awal? Zakat fitrah. Asal masuk bulan Ramadan sah zakatnya. Tapi zakat ini kan sesungguhnya diperuntukkan nanti. Yang paling afdol itu waktunya adalah tatkala orang akan naik sholat hari raya Idul Fitri. Itu yang paling afdol. Jadi sekarang boleh, besok boleh, begitu awal Ramadan masuk boleh, ya, asal jangan di luar Ramadan, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Tapi zakat fitrah ini sesungguhnya di samping akan membersihkan diri kita dari segala dosa, maka yang kedua diperuntukkan di hari yang agung, di hari raya itu, ya, di hari besar itu. Rasulullah menitipkan pesan, jangan ada orang yang tidak dapat makan dan kelaparan. Itu sebenarnya pesannya. Jangan ada orang yang bersedih begitu. Dengan apa? 3 kebutuhan kita itu, terutama yang 2, sandang, ada pangan, ya, sandang dengan pangan. Kalau papan ini kan relatif ini, ya kira gitu. Jadi zakat ini adalah diperuntukkan untuk itu. Dan bahkan banyak orang yang tadinya hartanya sudah 1 tahun misalnya di bulan Syaban, kemudian dia akan keluarkan zakat, dia tunggu dulu Ramadan masuk baru beliau berbagi begitu di situ, agar mendapatkan pahala yang lebih besar dan lebih agung lagi. Nah di saat ini kalau menunda, saya kira ada 2 versi dibolehkan itu. Sekedar menunda waktu dekat begitu. Tapi jangan menunda, besok saja. Ini anunya pada bulan Muharram. Besok saja Ramadan, nggak bisa. Jadi harus, ini ya ada toleransi setengah bulan misalnya gitu. Kemudian untuk mencari keutamaan dari bulan Ramadan. Karena kita ini sesungguhnya ada beberapa hal yang bisa membuat kita jadi baik itu. Pertama adalah, nih bacaan. Yang kedua, ini kawan, teman. Ya. Yang ketiga, waktu. Yang ketiga, waktu. Ini kita diturunkan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini yang ada 1. Masya Allah. Anda bersedekah di bulan Ramadan yang 1 namanya Lailatul Qadar itu sangat luar biasa. Apalagi Anda qiyamul lail, apalagi Anda berzikir sampai menjelang fajar, apalagi Anda qiyamul lail, apalagi sudah bersedekah tadi, begitu terbenam, namanya lail itu kan, terbenam matahari sampai terbit fajar, itu batasnya, itu sangat luar biasa. Khairun min alfi syahrin. Jadi subhanallah. Kemudian apa tadi pertanyaannya itu? Mengeluarkan zakat fitrah di awal. Mengeluarkan zakat
awal-awal Ramadan maksudnya, tidak apa-apa. Tapi nanti biasakan kita berzakat itu di akhir-akhir. Ingat kiri kanan kita. Tapi kalau begitu kan agak susah ya. Nanti ya karena ada panitia juga mau sibuk. Kalau itu sifatnya individual itu gampang. Oh ini yang perlu, ini yang perlu. Nah sekarang kita ini ada amil zakat. Ya, saya kira boleh perorangan, pribadi dan lembaga. Tapi kalau mau lebih afdol itu adalah nanti di saat itu. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Mungkin ditutup dengan doa Tuan Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'syiyatik. Amin. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Amin. ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. Amin. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله.